Halo, assalamualaikum, welcome to my channel Messi and Family. Nah, ini udah memasuki bulan Mei ini teman-teman, bulan-bulan yang krusial ya kan, karena tahun ajaran bakalan selesai di bulan depan. Yang bayar uang SPP anak segala macam kan harus bayar di bulan Mei ini ya, harus lunas ya, dan uang-uang lain-lainnya. Dan akan memasuki lagi ajaran baru di bulan berikutnya yang pengeluaran juga Masya Allah ya teman-teman ya. Nah oke, di budget Mei ini aku tulis dulu nih kewajibannya berapa. Untuk anggarannya sendiri itu sebenarnya 12 juta ya teman-teman, bukan 10 juta, jadi aku salah perkiraan gitu. Nah kalau teman-teman belum subscribe channel YouTube aku, please banget di subscribe, jangan lupa like and comment di teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah di sini untuk kontrakan sendiri di bulan ini tuh aku 2.250.000, biasanya 2.150.000. Jadi bulan kemarin aku kan mudik. Nah pas waktu mudik itu aku lama hampir sebulanan belum bayar uang sampah. Jadi aku anggarkan di bulan ini untuk duit sampahnya gitu teman-teman. Nah untuk kontrakan 2.500.000. Selanjutnya itu ada wifi ini aku per bulannya cuma 250.000 sih, aku pakai Econet. Terus lanjut ada uang SPP. Di SPP ini aku bulan ini 600.000 ya, karena ada uang uang anak gitu, uang di sekolah ada tambahan, jadi 600.000, biasanya 400.000 gitu ya aku anggarin. Lanjut itu ada biaya jemput anak. Nah jadi selama aku ada bayi, aku jemput gitu, ada orang yang jemput si Khalidnya, itu biayanya 150.000 aja sebulan. Soalnya deket sih, tinggal nyebrang aja. Cuman karena aku ada bayi gak bisa jemput, jadi aku pakai orang aja 150.000 doang. Terus lanjut ini ada biaya parkir. Ini biaya parkir suami aku di kantor guys. Untuk biaya parkirnya itu 100.000 per bulan. Teman-teman, sebenarnya naik sih 125.000, aku lupa. Ya gitulah, mak banyak lupa. Lanjut ini di listrik aku biasanya per bulan 500.000, tapi ini nggak habis sih, ada sisa mungkin 50.000 gitu. Jadi aku anggarkan itu 500.000, karena langsung isi 500.000 kan nggak ada ya yang 450 gitu. Oke, ini total semuanya itu kita hitung dulu ya teman-teman ya. Nah di sini aku lupa banget tulis lagi anggaran julo. Namanya mak ya kan, maklumin aja ya. Nah di Jujulo aku sebulan itu 1,5 juta, jadi ada 2 arisan sih di sini. Pokoknya satu bulan itu 1,5 juta. Nah oke, kita lanjut lagi jumlahin total semuanya ya. Untuk di kewajiban aku tuh ngeluarin 5.325.000 teman-teman. Oke, ini aku udah kelar di kewajiban. Terus lanjut untuk di kebutuhan, jadi itu beda ya, kewajiban itu nggak bisa diganggu gugat. Kalau di kebutuhan itu masih bisa kita atur ulang ataupun subsidi silang. Nah untuk di kebutuhan ini aku bagi 4, itu ada kategori anggaran, aktual, dan selisih. Di belanja bulanan di bulan ini itu aku anggarkan sebanyak 1.200.000. Ini tuh udah dengan beras ya teman-teman ya. Tapi pas kemarin belanja nggak sampai 1.200.000, cuman 1 juta doang, itu udah dengan beras. Masya Allah, alhamdulillah ya, lumayan kan 200.000 bisa masuk ke kantong. Ya nggak siapa nih kalau ada uang lebih langsung sisihkan terus gitu. Nah untuk di belanja mingguan itu aku langsung anggarkan itu 1,5 juta. Nah di sini bisa lebih sih, jadi kayak ada yang bagian-bagian uang yang ada pos-posnya yang lebih, itu aku subsidi silang gitu teman-teman. Kadang di belanja mingguan itu bisa lebih, tergantung dengan harga-harga sembako yang sekarang. Karena kan kalau harga-harga itu kan nggak selalu konsisten ya, bisa jadi cabai bulan ini itu mahal, nggak taunya bulan depannya murah gitu. Nah untuk buah itu aku anggarkan sebanyak 200.000. Terus ini untuk bensin itu udah lengkap dengan bensin suami aku pergi kerja dan juga jalan-jalan teman-teman. Untungnya itu
kantor suami aku tuh nggak terlalu jauh, jadi cuma 300.000 lah udah dengan jalan-jalan. Oke, ini lanjut dengan galon air. Uang air itu sebulan 200.000 ya. Ini uang minum teman-teman, galon air minum. Nah terus untuk jajan sekali di sekolah itu aku cuma anggarkan 100.000. Dia tuh nggak jajan tiap hari, perharinya tuh cuma 5.000 gitu. Setelah itu nggak jajan lagi gitu, nggak ya namanya juga anak rumahan, dia nggak keluar ke kios atau apa gitu, dia nggak tahu gitu teman-teman. Jadi cuma aku anggarkan 100.000. Terus di sini ada dia purse-nya si Sofia, itu aku anggarkan sebanyak 200.000 untuk bulan ini karena masih ada yang punya sisa kemarin. Lanjut untuk kesehatan itu aku anggarkan 50.000. Kemudian untuk motor 50.000. Biasanya ini aku walaupun nggak kepake aku simpan gitu teman-teman, jadi pas waktu servis anggarannya itu cukup gitu, ataupun tiba-tiba ada ganti ban itu ada gitu. Nah ini untuk jajan itu sebanyak 1,5 juta. Ini udah include dengan jajan suami aku juga teman-teman, jadi 1,5 juta itu kami berlima ya di rumah, jadi semuanya di situ pokoknya. Nah ini untuk dana tak terduga itu sebanyak 150.000 aja. Dan di sini ada skincare, itu tuh wajib banget kan skincare, biar yang walaupun nggak golong-golong setidaknya kulit lembab gitu ya teman-teman ya. Itu aku anggarkan sebanyak 300.000. Nah kalau teman-teman di sini untuk anggaran pos-pos kayak gini tuh gede atau enggak sih? Kalau aku ini udah berusaha untuk minimalisir banget, karena posisi kita tuh tinggalnya di Jakarta ya teman-teman ya, Jakarta Selatan. Itu harga-harga dan gaya hidup juga Masya Allah gitu. Ini kalau aku tuh udah kecil-kecilin pos-posnya biar ada uang tabungan. Kalau kalian komen dong gimana nih anggaran kalian setiap bulannya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Di sini untuk pulsa aku anggarkan itu sebanyak 150.000. Ini untuk 3 nomor HP. Terus untuk laundry itu bulan ini aku banyak anggarkan karena pulang kampung kemarin banyak baju teman-teman. Ini aku anggarkan sebanyak 300.000. Terus untuk servis itu ada 100.000. Servis ini adalah biaya maintenance yang di rumah nanti tiba-tiba ada apa yang rusak gitu. Itu udah ada anggarannya tanpa mengganggu pos-pos keuangan lainnya. Nah sini aku lupa untuk aku suami, ini tuh untuk uang jaga-jaga dia ya teman-teman ya, karena kan nggak mungkin ya nggak ada uang jaga di kantong. Itu cuma 100.000 aja sih. Nah untuk semuanya itu total anggarannya di kebutuhan itu tada kita hitung dulu ya teman-teman ya, berapa anggaran untuk di biaya kebutuhan. Nah untuk biaya kebutuhan itu 6.400.000. Jadi kalau kita totalkan semuanya dengan anggaran kewajiban itu sebanyak 11 juta. Ini aku jumlahkan dulu ya, aku juga lupa sih, nggak ada bukunya dalam lemari, udah aku simpan. Tapi itu bukunya tetap kita buka, itu aku buka, aku catat perharinya tuh berapa aja pemakaian gitu. Kemudian catat juga misalnya udah ambil uang bensin kita catat gitu. Kita buka-buka lagi teman sisa-sisa uang kita tuh berapa, biar kita tahu berapa sih sebenarnya keuangan kita tuh habis setiap harinya ataupun setiap minggunya lah evaluasi. Nah totalnya itu untuk jumlahnya 11.725.000 teman-teman. Oke, ini udah selesai. Aku tulis-tulis semuanya teman-teman. Ini yang waktunya kita anggarkan. Ini tuh udah duluan aku post-postkan di dompet teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ada bagian-bagian yang nggak aku isi, itu uangnya nggak cash gitu. Nah ini udah aku isi-isi di dalam posnya masing-masing. Terus ini aku mau ngambil juga sisa uang balik bensin 20.000, kita kembalikan di posnya biar nggak bingung gitu teman-teman. Nah ini aku udah selesai untuk budgeting di bulan Mei ini. Semoga keuangan kita membaik
Ya nggak salahnya kan kita untuk berusaha memperbaiki keuangan dengan kita cara mengaturnya teman-teman ya. Nah sampai ketemu di next video aku. Jangan lupa ya teman-teman ya, kalau suka di like. Jangan lupa juga untuk subscribe. Semoga video aku ini menghibur teman-teman yang ada di rumah ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.